Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semuanya ya tampak masih sangat bersemangat ya. Mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat ya, diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang penting Bapak Ibu ya, kita jaga kesehatan kita ya. Mudah-mudahan kesehatan kita selalu terjaga. Selawat dan salam mari kita senantiasa kita kirimkan kepada junjungan alam ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas kerjasamanya sudah hadir dalam kita akan mengadakan kegiatan. Alhamdulillah semalam sudah disampaikan, hari ini agenda kita itu ada 3, yaitu yang pertama ini nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita Ibu Susi Irayanti yang akan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi atau penyampaian RKS ya, RKS Bos Perubahan tahun 2024 ya. Kemudian yang ketiga, nah ini tentunya tidak kalah penting nanti adalah kita berdiskusi untuk semua kelas maupun mata pelajaran. Nanti kita tentukan kapan kita akan melaksanakan jadwal observasi ya, supaya dia tidak terbentur-bentur gitulah, tidak bertubrukan jadwalnya. Jadi perlu kita berdiskusi jadwalnya ya. Saya rasa mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk kita sama-sama memikirkannya ya, karena kalau panggil satu-satu tuh makan waktu juga ya, panggil satu-satu. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah ya, sebagai pembuka saja dulu, pengantar ya. Mudah-mudahan waktu yang beberapa jam ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk kegiatan pertama saya persilakan kepada guru kita ya, rekan kita Ibu Susi Irayanti yang saya banggakan, untuk menyampaikan atau berbagi praktik baik kepada kita semua. Kepada Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya berikan pantun dulu. Tanah luas tak ada tuannya, tonggak panjang dipacatkan. Atas bantuan dan kehadirannya, terima kasih saya ucapkan. Satu lagi Bu. Ke samudra naik kapal selam, udara panas dan juga lembab. Kalau saya mengucapkan salam, jangan lupa Bapak Ibu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif.
Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan masuk ke pemaparan saya, yaitu tentang budaya positif. Baik, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu SD Negeri 004 Merak. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Inilah yang akan saya paparkan satu persatu untuk sebagai pengingat sebenarnya, karena sebelumnya dari Bapak Guru penggerak juga sudah pernah menyampaikan ini. Di sini hanya saya mengingatkan kembali. Yang pertama adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain yang mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau seandainya kita mendengar kata disiplin, pastinya kita berpikir juga tentang hukuman. Karena kalau ada anak yang tidak mengikuti peraturan, yang tidak disiplin, pastinya kita memberikan hukuman. Itu yang biasanya ya Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini yang dimaksud dengan intrinsik itu adalah dari diri peserta didik, ya, yang timbul dari pribadi dari peserta didik kita. Sedangkan ekstrinsik itu adalah pengaruh dari luar. Kenapa dia melakukan disiplin? Apakah itu dari kesadaran dirinya? Itu termasuk intrinsik, atau apakah itu pengaruh dari luar atau pengaruh dari hukuman yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru? Itu adalah pengaruh dari ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan ancaman maupun hukuman. Masuk ke materi yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini saya memaparkan motivasi atau pengaruh yang ada pada yang akan dihadapi peserta didik kita, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik tadi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, di mana murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Jadi yang selama ini kita berpikir bahwasanya kita memberikan penghargaan kalau dalam kelas supaya anak-anak itu berpacu untuk mendapatkan pembelajaran, supaya mereka berlomba untuk nomor 1, dan kita mengiming-imingi dengan hadiah. Itu ternyata adalah merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Sebenarnya ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah yang seharusnya yang kita terapkan. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal.
Yang pertama adalah hukuman. Disiplin dengan identitas gagal itu adalah salah satunya hukuman, ya. Di mana hukuman itu pasti akan membekas pada anak didik kita. Yang pertama pasti itu menyakitkan. Kalau seandainya kita menghukum mereka dengan secara fisik, pasti menyakitkan pada fisik mereka. Kalau seandainya kita suruh mereka melakukan sesuatu atau kita marah di depan kawan-kawannya, itu akan menyakitkan batin mereka. Kemudian anak-anak tidak nyaman kalau kita memberikan hukuman, pastinya siapapun, jangankan anak-anak, kita pun sendiri pun kalau seandainya diberi kehukuman pastinya merasa tidak nyaman. Kemudian murid takut, pasti ya Bu ya, namanya apalagi hukumannya itu mungkin hukuman berat, hukuman yang berhubungan dengan fisik. Kemudian di sini juga dengan hukuman mereka jadi terpaksa. Mereka melakukan peraturan itu dengan terpaksa. Melakukan sesuatu dengan terpaksa itu sangat tidak baik sekali ya Bapak Ibu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini jadi anak-anak belajar berbohong. Ya, jadi kalau seandainya kita tanya, kamu tadi ya yang pukul kawan kamu tadi ya yang tidak memakai dasi gitu. Otomatis dia jawab, tidak Bu, bukan saya. Padahal itu dilakukannya gitu. Jadi dia berusaha menyembunyikan kesalahan dia sendiri. Dan yang terakhir akibat dari hukuman itu adalah murid menjadi rendah diri. Di sini kita menjatuhkan mental mereka Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua yang selama ini kita berpikir bahwa ini adalah hal yang baik, yaitu penghargaan. Ternyata ini juga adalah konsep disiplin yang gagal. Yang pertama adalah penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Kemudian merusak hubungan atau ada sifat iri. Otomatis jika dia tidak mendapatkan hadiah atau penghargaan dari gurunya, otomatis dia merasa iri pada kawannya. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Makanya di kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi Bapak Ibu tentang perankingan. Makanya karena ini sudah salah satu konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Anak itu harus bisa menghargai diri dia sendiri, bukan karena penghargaan dari orang lain. Jadi kalau seandainya kita sebagai guru, bagaimana kita memunculkan perasaan pada diri anak itu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Sebelumnya yang gagal, yang ini adalah yang sukses dan bisa kita contoh Bapak Ibu. Yang pertama adalah konsekuensi. Yang pertama adalah penguatan jangka pendek. Ya, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ini bisa kita contoh Bapak Ibu. Dan yang terakhir yaitu disiplin identitas sukses itu adalah restitusi, ya. Di mana restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini yang akan saya jelaskan nanti di poin kelima. Kemudian yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Kemudian selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dengan menggunakan restitusi, makanya kita di sini akan membuat anak didik kita akan lebih bersemangat. Baik, di sini konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini saya jelaskan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Berarti tidak ada hukuman ya Bapak Ibu, karena hukuman itu unsur paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri,
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini coba Bapak Ibu perhatikan, di sini ada perbedaan. Kalau seandainya saya tanyakan nih kepada Bapak Ibu, contoh kasusnya murid kita itu ada yang sering tidak mengerjakan tugas. Apa yang akan kita lakukan? Tindakan apa yang kita lakukan? Kalau di sini, kalau seandainya kita memberikan hukuman, maka guru menghukum murid tersebut contoh sebagai contoh ya Bu ya, yang pernah kita lakukan atau saya sendiri melakukannya. Saya pernah memberikan hukuman. Jadi saya memberikan hukuman kepada murid tersebut memungut sampah di sekitar sekolah. Kemudian guru juga marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi yang di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian jika direstitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi menurut Bapak Ibu, yang mana yang bagusnya? Apakah kita memberikan hukuman, konsekuensi, atau menggunakan restitusi? Restitusi. Pastinya di restitusi ya Bapak Ibu ya. Karena ini akan sangat positif dampaknya kepada anak didik kita. Kemudian masuk ke poin ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya, dan mungkin sekarang pun di kelas sudah pada buat tentang keyakinan kelas masing-masing. Jadi di sini saya mohon untuk partisipasi Bapak Ibu ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat, saya persilahkan. Karena di sini bisa contoh lain, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan atau motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, kepada Bapak Ibu, kira-kira silahkan yang ingin memberikan pendapat. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Bapak Ibu, siapa yang ingin memberikan pendapat? Ada? Bertanya. Oke. Saya selama ini pengalaman saya kan ada apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu semuanya, izin bertanya Bu ya. Ini saya baru buat saya nih. Yang saya pahami selama ini kemarin ada juga waktu itu saya sampaikan kesepakatan kelas, ada kontrak belajar, ada peraturan. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini maksudnya seperti apa Bu? Apakah dia peraturan? Apakah dia kesepakatan? Atau bagaimana? Keyakinan kelas ini maksudnya apa? Apakah dia seperti peraturan atau dia kesepakatan? Seperti yang saya buat di kelas, contohnya kesepakatan kami di kelas 5 ya. Apabila Pak Hanif masuk, kita semuanya sepakat tidak ada yang keluar masuk, yang mau jajan, yang bawa sampah, yang mau ke toilet, tidak ada lagi. Jadi sebelumnya dipersiapkan dulu, gitu ya. Terus apabila sudah Pak Hanif mulai, kesempatannya adalah tidak ada yang bicara kecuali mau bertanya atau tergantung berdebat seperti itu. Kalau yang saya pahami itu kesepakatan kelas. Tapi ini saya lihat keyakinan kelas. Nah ini jelasnya bagaimana? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Hanif. Sebenarnya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu adalah sama sebenarnya ya Bapak Ibu. Karena itu sama-sama yang kita sepakati, yang kita inginkan. Kita maunya belajarnya itu kayak mana? Itu tidak bisa dari hanya guru saja. Kalau seandainya dari guru berarti itu adalah sebuah peraturan. Tapi ini adalah kesepakatan antara guru dengan siswa. Biasanya kita sebagai guru meminta pendapat dari peserta didik. Maunya dia belajarnya itu seperti apa? Gitu. Bisa dipahami Pak?
Kalau apa Pak? Keyakinan nih, keyakinan kan punya kepercayaan jadinya. Kalau dia konsep agama kan itu sama dengan iman mas. Jadi kepercayaan. Dari maksudnya kesepakatan yang dipercayakan kepada anak-anak, kepada guru dan anak. Dipercayakan untuk semuanya Pak. Karena kan kita percaya bahwa dengan melakukan contoh sebagai contoh ya Pak ya. Kalau seandainya kita nanti sudah di dalam ruangan kelas, kita tidak boleh lagi keluar-keluar gitu. Itu kan kita percaya bahwasanya dengan tidak melakukan itu, maka pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Begitu Pak. Ya. Izin untuk sebut Pak Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Hamid tadi menanyakan keyakinan dan kesepakatan Pak ya. Dan ini sebelum kita membuat sebuah keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan. Kalau di kesepakatan kelas ini kita buat ke guru kelas kita. Ada juga namanya kesepakatan belajar itu bagi bidang studi. Dibuat kesepakatan belajarnya. Sebelum kita membuat keyakinan, kita buat kesepakatan kelas di guru kelasnya masing-masing. Alurnya juga ada di dalam kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Sebelum kita buat menjadi keyakinan kelas yang perlu kita yakini. Setiap di dalam membuat kesepakatan kelas ini kita libatkan ke guru siswa. Kalau dulu kita buat peraturan kelas itu kan guru yang membuat, siswa harus menaati tertib tersebut. Nah kalau sekarang kesepakatan itu kita membuat kesepakatan itu bersama dengan siswa. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka percayai misalnya Pak katanya menurut bahasanya sendiri, kita belajar itu di dalam kelas tidak boleh bising misalnya. Itu kita tampung aja dari bahasa mereka tersebut. Setelah membuat kesepakatan dari bahasa mereka itu, baru kita sempurnakan menjadi bahasa yang sempurna. Dan setelah kita sepakati, baru kita buat keyakinan. Inilah keyakinan kelas yang harus kita taati, yang harus kita taati peraturan yang keyakinan yang telah kita buat ini melalui dari kesepakatan antara bapak dan siswa semua. Gitu. Jadi sebelum keyakinan kita membuat kesepakatan dulu siswa tersebut antara siswa dan guru, baru nanti menjadi bahasa yang sempurna, baru menjadi keyakinan kelas seperti itu Pak. Oke Bu Susi, saya sekedar menambah ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak Mul atas penjelasannya. Oke, silakan kepada Bu Fitri. Baiklah, saya ingin menanggapi tadi pertanyaannya mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja. Boleh? Jadi sebelumnya Bu, Pertanyaannya kepada ini. nah tadi, jadi tadi kan ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi tadi itu kalau seandainya ke peraturan, kayaknya mengarah ke hukuman. Kalau tanggapan saya tadi. Jadi kalau keyakinan atau kesepakatan tadi ngarahnya ke restitusi. Itu aja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Fitri. Boleh dilanjutkan dengan Bu Yanti. Bu Yanti, Bu Yanti. Sedikit menanggapi Bu Susi. Ya. Kalau saya menanggapi di sini, keyakinan kelas itu bukan hanya sekadar aturan. Ya. Kalau aturan itu kan kalau anak melanggar ada sanksi. Di sini keyakinan kelas ini lebih kepada keyakinan kelas untuk lebih memotivasi siswa, lebih menyikapi bersikap yang baik itu seperti apa. Kita sepakati keyakinan kelas itu contohnya seperti menghormati semua orang, jujur dan bertanggung jawab, lebih ke situ. Jadi bukan hanya sekedar aturan, lebih kepada supaya anak itu bersifat positif, ya sehingga dapat menginspirasi tindakan siswa tersebut. Terima kasih kepada Bu Yanti. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Mul penjelasannya.
Saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Mulia itu ya. Tadi yang saya itu prosesnya. Prosesnya itu berarti intinya Pak Mul, kita mengadakan kesepakatan dulu. Nanti setelah ada kesepakatan, baru sempurnakan hasilnya, itulah yang menjadi keyakinan kelas. Demikian ya. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas tanggapannya. Jadi di sini tadi yang ditanyakan adalah mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja, seperti yang dijelaskan dari pendapat dari Bu Fitri dan Bu Yanti, bahwasanya kalau seandainya peraturan itu lebih ke hukuman, begitu ya. Betul sekali Bapak Ibu sebenarnya. Tapi di sini saya kembalikan lagi ke restitusi. Kalau kita restitusi itu kita bagaimana kita mencari dari diri anak itu sendiri, gitu. Jangan gara-gara orang lain. Kita mencari motivasi intrinsik dari peserta didik kita. Jadi kita harus mendalami ke diri peserta didik kita dengan keyakinan itu. Makanya kalau keyakinan kelas itu semuanya kan kita minta dari, banyaknya kita minta dari peserta didik, gitu. Dan pastinya bukan semua kita ambil dari peserta didik, tapi kita pilih mana yang cocok yang akan kita gunakan selanjutnya. Jadi ini mengapa keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas itu akan menimbulkan motivasi intrinsik dari peserta didik itu sendiri. Di sini guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Sebelumnya saya juga sudah pernah melakukannya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga sudah pernah. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Mungkin ini yang ditanyakan sama Pak Hanif tadi. Yang pertama tadi yaitu yang kita minta pendapat dari peserta didik atas kesepakatan kita dari guru, kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Dengan hasil yang seperti apa? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, ya, berarti itu atas keinginan dari anak itu bagaimana peraturan aturan yang mana yang akan diikuti. Itu kan dari kesadaran anak itu. Saya maunya seperti ini Bu, gitu. Jadi kita coba gunakan itu untuk keyakinan kelas kita. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau keyakinan kelas itu Bapak itu tidak usah banyak-banyak. Yang sedikit tapi bisa dilaksanakan. Kemudian berupa pernyataan universal, jadi berupa pernyataan yang umum, ya. Jadi agar mudah dipahami dan bisa juga dilaksanakan oleh peserta didik. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita jangan melihat keyakinan kelas orang lain, jangan kita membuat keyakinan itu dengan melihat sekolah lain atau kelas lain. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita dan kondisi bagaimana peserta didik itu bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Makanya itu tadi yang dijelaskan bahwasanya untuk membuat keyakinan kelas itu harus ada guru dan peserta didiknya. Tidak hanya dari guru dan tidak hanya juga dari peserta didik, semuanya atas kesepakatan bersama. Di sini masuk ke poin keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan. Serta yang kelima adalah kesenangan. Saya jelaskan yang pertama, yaitu bertahan hidup. Kalau bertahan hidup ini sama dengan survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi di sini kebutuhan biologis sebagai bagian proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi peserta didik kita itu mereka menginginkan perasaan aman. Kalau mereka datang ke sekolah, mereka harus merasa aman di sekolah. Itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Karena kalau seandainya dia tidak merasa aman, bagaimana dia mengikuti pelajaran kalau perasaan aman itu tidak ada. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk
diterima. Jadi Bapak Ibu, ini banyak kita temui pada peserta didik kita. Jadi banyak anak didik kita ini perlu perhatian dari kita, perlu kasih sayang dari kita. Mungkin sebelum-sebelumnya pernah juga kita menemukan kasus seperti ini, pasti kita menganalisis, ini anak ini kenapa ya? Apa yang dibutuhkannya? Oh ternyata mungkin dia itu butuh perhatian, butuh kasih sayang, karena bisa saja itu di rumah dia tidak mendapatkan itu. Makanya dia mencari perhatian di sekolah. Kemudian adalah yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan, atas kemampuannya. Jadi anak kita ini juga dia butuh pengakuan. Makanya kita tidak bisa langsung ngejudge, oh kamu tuh salah. Kalau seandainya dia seperti itu, dia langsung mentalnya kena, Bu. Jadi kalau seandainya kita harus mengerti kebutuhan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi ini yang ingin kita kembalikan, kebebasan mereka. Tujuan dari kurikulum Merdeka itu adalah mengembalikan kebebasan mereka. Tidak semuanya harus dari kita. Kita yang menentukan semua apa yang akan terjadi pada peserta didik tersebut, tidak. Jadi mereka juga butuh kebebasan itu. Mereka butuh kebebasan untuk memilih. Oh saya ingin belajarnya seperti ini. Saya mau kalau belajar itu saya maunya pakai video, saya maunya mendengarkan guru. Semua anak-anak itu memiliki kebutuhan masing-masing. Maka itulah mengapa muncul pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini kita juga harus mengerti kebutuhan akan kebebasan untuk para peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi bisa kita bayangkan hidup tanpa kesenangan itu pasti menyedihkan sekali. Jadi kalau seandainya anak-anak datang ke sekolah dengan rasa sedih, kemudian di sekolah juga kita marah lagi, kita memberikan hukuman lagi, kapan dia senangnya? Itu sebuah kebutuhan juga. Tidak hanya daripada peserta didik, kita sendiri. Kita sendiri aja sebagai seorang guru pasti banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Pasti kita mencari kesenangan juga. Maunya saya di sekolah nanti senang bersama anak murid saya. Mungkin kalau saya di sekolah juga ada masalah, pasti ingin balik ke rumah. Ingin juga ada rasa senang di dalam rumah. Jadi anak juga seperti itu, Bapak Ibu. Mereka ada kebutuhan kesenangan, mereka kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kita sebagai guru harus bisa mencukupkan kebutuhan ini. Baik, selanjutnya adalah yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Di sini posisi kontrolnya ada penghukum sebagai teman, manajer, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Jadi ini saya kembali meminta pendapat Bapak Ibu semua. Saya memberikan kasus di sekolah kita sebagai contoh, ada anak yang tidak menggunakan sepatu warna hitam yang sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi bagaimana tindakan Bapak Ibu untuk menghadapi itu? Bisa Bapak Ibu yang memberikan pendapat, saya persilahkan. Boleh coba, Bu. Oke. Sama Pak Anies, sama. Ya. Oh, agak tadi dulu. Dia. Terima kasih, saya coba untuk coba ikut cakap ya, nanti biar nampak atau cakap asli. Apabila kita menemui siswa kita tidak menggunakan tadi sepatu hitam seperti yang ditetapkan, diaturkan di sekolah kita, sesuai dengan anjuran di kurikulum Merdeka, tentu kita tidak langsung marah. Kita harus mengetahui latar belakang anak itu, kenapa dia tidak memakai sepatu yang hitam. Kita harus tahu, mungkin dia memang tidak punya, atau mungkin bahkan dia memang tidak ada apa-apa.
mungkin juga di rumahnya juga memerlukan apa itu kebutuhan yang banyak sekali. Jadi kita tentu harus sabar untuk melihat anak yang tidak menggunakan atau memakai sepatu yang berwarna hitam itu. Kita juga harus mengerti kenapa dia tidak memakai sepatu hitam. Kita juga seperti itu. Nah, apabila kita nggak punya, misalnya waktu itu harus memakai baju merah dan kita tidak punya, apakah kita harus memaksa harus pakai baju merah? Tentu kita mungkin pakai baju yang seadanya. Oleh karena itu, sikap kita sebagai seorang guru apabila nanti murid kita yang seperti itu, kita harus mengetahui latar belakang dia dan tidak langsung marah. Kalau memang hebat guru itu, langsung belikan aja sepatu yang berwarna hitam. Mungkin itu dari saya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wahyumin atas pendapatnya. Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Baik. Berarti itu sudah adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi di sini kita bisa cari posisi kontrol mana yang sudah kita gunakan jika kita melakukan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyumin. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu tadi kasusnya murid tidak memakai sepatu warna hitam saat berada di sekolah sesuai seperti peraturan yang dibuat oleh sekolah. Jika itu adalah kita adalah seorang penghukum, pastinya kita akan mengatakan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu adalah sebuah hukuman. Berdiri di depan barisan. Itu kalau kita lakukan pada anak, apa yang akan terjadi kepada anak tersebut? Akan down. Ya. Mentalnya akan rusak. Pasti, karena itu adalah salah satu contoh dari hukum. Jadi jika kita memilih itu, kita adalah guru sebagai penghukum. Kemudian jika kita memposisikan kita di pembuat rasa bersalah, pasti kita mengatakan seperti ini. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa dengan kamu. Nah, bagi bapak ibu pernah melakukan ini? Bahkan bapak ibu saya juga pernah melakukan ini. Berarti kalau seandainya kita melakukan ini, kita di posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian jika kita memposisikan kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini sebagai teman, kita mengingatkan dia. Kira-kira kalau seandainya kita membuat seperti ini, bagaimana perasaan peserta didik kita? Bagaimana? Ada rasa senang, ada rasa sejuk hatinya gitu ya. Kemudian jika di pemantau, posisi pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi ini yang kita harapkan apa Bapak Ibu? Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ya, dia menyadari aturan sudah ada, nanti akan ini dia sadar. Jadi jika kita membuat posisi kita di posisi kontrol pemantau, kita hanya yang kita harapkan itu adalah yang dia sebutkan dia konsekuensinya apa, hanya sebatas itu. Kemudian jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita bertanya seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kira-kira itu tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyumin itu termasuk posisi kontrol yang mana? Tadi kan Pak Wahyumin mengatakan kita tanya dulu, kita cari tahu dulu apa masalahnya. Mungkin dia tidak punya sepatu warna hitam, mungkin di rumah dia seperti ini, mungkin dia ada punya masalah. Jadi kalau dengan cara seperti itu, dia di posisi mana? Manajer, sebagai manajer. Nah, karena kita mencari tahu dulu kenapa dia berbuat salah. Jangan langsung dihukum, jangan langsung dijudge. Jadi kita bisa memposisikan di posisi manajer. Jadi yang paling baik posisi kontrol guru itu adalah di posisi manajer. Kita harus bisa memposisikan kita itu di posisi kontrol manajer. Masuk yang poin terakhir yaitu segitiga restitusi.
Restitusi adalah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi merupakan sebuah tawaran yang bukan merupakan paksaan. Restitusi berfokus pada solusi masalah. Jadi, jika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, sebaiknya kita melakukan langkah-langkah restitusi. Maksudnya masalah yang terjadi pada anak, ya Bapak Ibu. Apa saja langkah-langkah restitusi? Kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita harus, yang pertama yang kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas dulu. Jangan langsung kita langsung ngejudge itu, oh kamu salah, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Itu akan merusak mentalnya. Tapi kalau seandainya kita menstabilkan identitasnya dulu, mungkin dia akan lebih menyadari kesalahan dia apa. Oh saya tadi kok salah gitu. Tidak harus kita bilang kamu salah. Tidak, tapi kita tanya dia, apa yang kamu buat ini? Istilahnya seperti itu. Menurut kamu ini salah atau tidak? Otomatis dia jawab salah. Berarti itu kita sudah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yaitu bisa dengan katanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anak itu kalau melakukan suatu kesalahan, dia mukul kawannya pun, dia tidak mengerjakan tugas pun, pasti punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah dilakukan oleh peserta didik. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Makanya tadi kita harus buat keyakinan kelas, agar kita bisa mengembalikan permasalahan itu ke keyakinan tersebut. Jadi kita bisa menanyakan seperti ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini bisa kita gunakan sebagai pertanyaan pemandu untuk menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita. Jadi di sini Ibu saya ada contoh menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Boleh dipotong sebentar ya Bu ya. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Jadi Arfan, tadi Ibu dapat laporan nih dari ini. Jadi sebenarnya apa kemarin Arfan? Ya Bu, kemarin waktu pelajaran olahraga saya tidak mengikuti gerakan yang ditunjukkan oleh Bu Ainun. Oh, itu ceritanya. Kenapa Arfan tidak mengikuti gerakan olahraga yang dituliskan Bu Ainun? Saya merasa malas dan capek Bu. Gerakannya susah. Oh, gerakan susah. Emangnya Anak Arfan nggak paham gitu dengan gerakan yang disuruh sama Bu ini? Tidak Bu. Nah, di sini Ibu bukan mau cari siapa yang salah, tapi di sini Ibu mau mencari solusi untuk masalah akan merasa sama ya. Tetapi di sini ya
Nah, kan juga harus tahu ya bahwasanya apa juga merugikan diri sendiri dan saudara. Nah, apa sudah dalam masalah. Iya, Bu. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita, ya. Apa yang kita percaya, kira-kira apa yang belum naar kita nih. Harus mengikuti pelajaran yang baik dan yang Ya, sekarang apa sudah mengingat keyakinan kelas kita. Untuk kita naar itu tidak mengikuti gerakan yang disuruh sama Bu Aini, itu kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? tidak, Bu. Tidak. Nah, sekarang Ibu mengajak Naarpan, kita harus memindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, dan untuk memperbaiki kesalahan ini, kira-kira apa yang Naarpan lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Bu Aini dan tidak mengulangi. Nah, begitu, karena Naarpan sudah menyadarinya dan ingin meminta maaf kepada Bu Aini dan tidak berjanji tidak mengulanginya, sekarang Naarpan boleh menemui Bu Aini dan diminta maaf. Baik, terima kasih. Bagaimana? Nah, itu Bu salah satu contoh menyelesaikan masalah dengan menggunakan restitusi segitiga restitusi. Mungkin nanti suatu saat kalau seandainya kita menemukan masalah juga dengan peserta didik, mungkin kita bisa menggunakan cara seperti itu, dan itu insya Allah akan efektif sekali Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amo atau posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bapak Ibu, apakah pemaparan saya sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya tutup pemaparan saya dengan pantun juga. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup pemaparan ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bapak Ibu kalau ada kesalahan dari penyampaian saya, ada bahasa yang tidak sepantasnya, saya mohon maaf. Iya, sudah dimaafkan. Sesuatu budaya. Budaya itu artinya apa Bapak Ibu yang sebetulnya? Di atas terbiasa. Levelnya itu sudah sangat tinggi kan? Nah, di atas yang sudah terbiasa. Level suatu kebiasaan yang sangat tinggi. Dari hal biasa, ya, hal biasa yang kita lakukan. Setelah hal biasa, naik ke level berikutnya menjadi terbiasa, naik lagi ke level yang lebih bagus lagi, menjadi dia akan membudaya. Inilah budaya-budaya yang harus kita apakan Bapak Ibu kalau sudah membudaya. Lestarikan, betul ya, budaya Bapak pasti harus melestarikan, ya. Nah, budaya positif. Sebetulnya budaya positif ini sudah diimplementasikan ya, sudah sangat sudah. Banyak sekali hal-hal kebiasaan, karena ini merupakan kebiasaan sebetulnya budaya ini. Kebiasaan yang macam mana? Kebiasaan yang positif tentunya, kebiasaan baik. Ya, seperti kebersihan pagi hari, ya, itu suatu kebiasaan yang baik. Nah, diharapkan itu akan menjadi budaya positif di lingkungan SD 04 Pral.
Jadi kalau saya simak tadi ya dari pemaparan Ibu Susi Rayanti, ya, saya mau mengambil tiga saja ringkasannya di sini. Yang pertama, apa tujuannya ya dari kita melaksanakan budaya positif ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengimplementasikannya. Yang ketiga, bagaimana kita membangunnya. Jadi kalau saya sedikit mau mengomentari ya, bukan mengomentari tidak, mungkin memberikan apalah namanya itu ya, masukan, mungkin bisa dikatakan seperti itu, atau komentar-komentarnya. Kalau budaya-budaya positif yang sudah terlaksana di sekolah kita ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah merasakannya sendiri. Yang mana budaya-budaya yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Nah, apabila ya budaya positif ini terus kita bangun, nah nanti itulah yang akan menjadi membudaya. Jadi Bapak Ibu harus dibangun terus, terutama kepada peserta didik kita. Sebetulnya tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Budaya positif ini untuk apa? Budaya positif ya, itu bahasanya mantap itu ya, budaya positif. Pelaksanaannya juga Bapak Ibu sudah paham arahnya kemana budaya positif. Tujuan kita sebetulnya apa ini? Supaya apa? Di sekolah kita ini, ya, tentu kita punya tujuan, tentu kita punya visi supaya budaya positif kita ini dapat, tadi kata Pak Bapak, dilestarikan, dapat terus terlaksana. Iya, iya. Yang jelas pembentukan nilai-nilai karakter pada diri anak didik kita. Itulah tujuan kita yang paling utama untuk kita melaksanakan yang tadi itu. Nah, bagaimana supaya bisa menjadi budaya positif? Ya memang harus berproses. Contohnya tadi yang disampaikan Pak Mo, yang ditanyakan oleh Pak Abu, Pak Anif ya. Pak Abu. Sama aja Pak, kan Anif namanya. Sama aja. Sama aja biar tak tegang ya di sana ya. Pak Abu dan Pak Anif ya. Maaf Pak Anif, Pak Ustadz ya, mohon maaf ya, lahir batin. Seperti yang Bapak ditanyakan ya, nah itu salah satu proses. Apalagi sekarang kan P5 itu sudah dijalankan. Ya, proses P5 itu juga salah satu tadi untuk membudayakan budaya positif ya. Kemudian nilai-nilai, pokoknya apa saja nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan baik yang dilaksanakan di sekolah kita ini ya, yang ditujukan kepada siswa kita. Nah, semua itu adalah tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai karakter ya, nilai-nilai karakter, merubah perilaku anak yang baik semakin baik ya. Nah, jadi itu. Jadi bagaimana Bapak Ibu setelah kita mempunyai tujuan, maka kita harus sama-sama melaksanakannya, mengimplementasikannya ya. Semua kita wajib bekerja sama. Supaya apa? Supaya budaya positif di sekolah kita ini terus dapat dijaga, dipelihara.
Itulah tugas kita sebagai kita. Saya tak mengatakan Bapak Ibu semua, kita ya, semua kepala sekolah dan semua guru dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter, ya, nilai-nilai yang tadi itu kita sama-sama membangunnya, ya, membangun. Kalau membangunnya Pak Panus, bangunan itu kan dari pondasi ya, mulainya ya, dari pondasi. Kalau tak kita ini menaikkan bata sama-sama, siap tak bangunan kita nanti? Susah kan siapnya? Tak mungkin kita manggil tukang dari luar untuk mendidik anak-anak kita. Tentu kita yang harus menyiapkan bangunan kita yang dalam ini. Nah, jadi itulah bagaimana kita sama-sama membangun budaya positif, ya. Tidak banyak yang perlu saya tambahkan, itu saja. Mudah-mudahan. Ya. Kita bangun harus ada komitmen. Oh ya, itu betul. Itu juga satu hal yang sangat penting, komitmen. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita sudah ada kesepakatan atau mungkin adanya suatu apa tadi yang dibahas ya? Selain sepakat tadi Bapak tanya apa? Keyakinan di sekolah kita ini. Jadi kita ini sebagai pelakunya di sini kita harus komitmen karena ini rumah kita, bukan rumah orang lain. Kita punya rumah, tak mungkin tetangga sebelah yang kita suruh komitmen dengan rumah kita. Nah, tentu adalah yang tinggal di rumah itu yang harus mengikuti semua bentuk kesepakatan maupun aturan-aturan yang sudah ada. Itu sangat penting untuk membangun komitmen kerja sama. Nah, itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan budaya positif yang sudah sama-sama kita implementasikan ini dapat terus kita bangun sehingga kita dapatkan level yang tadi itu, budaya positif. Kita baru mau menuju ke arah itu Bu Susi ya. Apa yang Ibu sampaikan itu sudah mantap, itulah sistematikanya ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan anak, kita termasuk di yang bagian yang mana. Nah, kita sendiri yang merefleksi diri kita. Ya, merefleksi diri kita. Begitu juga kami kepala sekolah ya, kalau ada misalnya yang perlu kami benahi, kami punya cara-cara tersendiri untuk menyampaikan. Nah, tidak mungkin kita di depan umum ya, mempermalukan seseorang dan sebagainya seperti itu. Itulah sebetulnya trik-trik step by step yang perlu kita laksanakan di dalam membangun Bapak Ibu ya. Ingat, kita membangun budaya positif. Jadi budaya positif itu ini tujuan kita nih tadi, budaya positif. Langkah-langkahnya ini kita menuju ke sana. Inilah yang patut kita bangun sekarang bersama dengan komitmen yang tadi itu. Sebelum lanjut, boleh menanggapi Bu? Ya, silakan. Sebenarnya saya menunggu mungkin tadi Bu Susi silakan tanya sebelum ditutup, tapi karena tidak memberikan pertanyaan, jadi saya tunggu aja. Silakan. Tanggapan saya yang pertama. Sudah begini, soal saya besar. Tanggapan saya yang pertama Ibu terkait pemaparan Bu Susi tadi tentang disiplin positif. Jadi mungkin di slide-nya tadi kok tak salah saya, tapi pemahaman saya Bu ya, disiplin positif itu tidak memberikan hukuman dan juga tidak memberikan reward. Nah, tapi setelah selesai pemaparan kita sudah mulai paham. Tadi ada satu pernyataan Ibu bahwa boleh memberikan reward tapi tergantung sudut pandang. Nah, kami minta juga tanggapan Bu Susi sebagai yang sudah memahami benar tentang pengertian disiplin positif. Nanti tolong ditanggapi lagi Bu Susi tentang pernyataan kepala sekolah supaya kita ini kadang-kadang gini, oh tak apa-apalah ini kan positif, kita bilang memang memberikan reward itu pemahaman kita positif. Apakah materi disiplin positif atau di modul disiplin positif itu dibenarkan atau ada pengecualian atau memang tidak boleh sama sekali? Memang yang kita tahu selama ini bahwa
semua siswa itu berprestasi, semua siswa itu berbakat, semua siswa itu berharga. Jadi semua siswa itu perlu kita berikan reward gitu kan, tanpa memandang itu kan, tanpa pilih-pilih gitu. Itu yang pertama, minta mohon dipertegas lagi pernyataan kepala sekolah. Yang kedua, memang harapan kita semua, kita ingin disiplin positif ini membudaya. Membudaya itu apabila kita sudah terbiasa. Tapi kalau rasanya membudaya kita belum. Terbiasa juga kadang-kadang fleksibel. Mood guru lagi baik, kita ingat disiplin positif, tapi kita lagi kacau. Ini siapapun anak yang berkasus masuk dalam kelas semua nyerang ramai-ramai. Itu sangat-sangat tidak disiplin kalau menurut saya. Contoh kasus saja, anak kita Aping, itu sudah terkenal, mungkin semuanya sudah tahu. Aping itu berulang kali masuk ke ruang majelis guru ini menangis. Kita kenapa engkau lagi, kamu lagi, dan lagi-lagi. Nah, kalau dibilang terbiasa, kita belum terbiasa, apalagi membudaya. Nah, jadi mohon mudah-mudahan ini sudah 3 guru penggerak nih menyampaikan disiplin positif. Kalau betul-betul ingin terbiasa, kita sepakat, kita biasakan, tidak ada lagi bahasa-bahasa yang kasar. Kita sama-sama introspeksi diri, begitu Bu. Itu aja tanggapan saya. Nanti Bu Susi mungkin bisa memberikan penguatan kepada kami semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan guru. Jadi Aping itu jadi berhenti. Pada masa tidak ada masuk. Baik, terima kasih atas pertanyaan atau refleksi dari Bu Elina. Sebelum saya menjawab, mungkin ada rekan atau Bapak Ibu guru yang bisa memberikan pendapat tentang pertanyaan dari Bu Elina. Saya persilahkan. Nah, tentang penghargaan, karena tadi saya ada menjelaskan bahwasanya penghargaan itu bisa membuat anak itu gimana ya? Iri hati. Ada menimbulkan iri hati, kemudian itu jadi jadi keharusan gitu pada diri dia. Jadi itu bisa merusak pribadi anak itu juga menurut saya. Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Coba aja, tapi coba aja Bu ya. Ya, terima kasih. Saya akan coba aja. Jadi seru. Kalau yang saya tangkap, penghargaan itu tidak harus berupa barang, tidak harus berupa apa saja, tapi cuma begini aja sudah penghargaan. Mantap kamu. Ini sudah penghargaan. Kalau memang dia iri, ada anak yang iri, suruh dia buat baik-baik seperti dia. Kita pakai gini aja, bahasa. Pagi betul kamu datang, mantap kamu datang pagi. Hanya dipegang kepalanya, diusap rambutnya, itu sudah merupakan suatu penghargaan bagi dia dan dia akan timbul. Bagi saya penghargaan itu perlu. Orang yang tak mau memberikan penghargaan itu mungkin penghargaan yang nak diberikan tidak ada. Tapi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak memberi penghargaan. Penghargaan tidak berupa materi saja, tapi berupa pujian. Mantap kamu, besok datang pagi lagi ya, besok kita sama-sama ya. Itu sudah penghargaan dengan tanda jempol ini aja sudah penghargaan bagi anak yang baik. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Baik. Tadi Ibu Elina menanggapi yang Ibu sampaikan penghargaan, ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Romo itu sangat benar, ya. Karena memang penghargaan itu jangan kita lihat dari segi pemberian, ya, dari fisik. Itu mengelus kepala anak itu merupakan penghargaan bagi anak. Menyalami anak saat kita selesai upacara di lapangan upacara itu luar biasa itu. Penghargaan bangganya anak-anak itu, ya. Dan itu akan menjadikan motivasi bagi semua anak yang melihatnya. Jadi penghargaan itu kalau menurut saya Bapak Ibu ya, itulah makanya saya bilang tadi tidak boleh dihilangkan dalam dunia kita ya. Nah, kenapa? Sedangkan kita sebagai
apa di pegawai ya. Pokoknya sebagai apa pelaksana nih, kita sebagai pelaksana. Pemerintah saja Bapak Ibu, negara memberikan penghargaan. Kejam betul kita kalau tak mau memberikan penghargaan. Iya kan? Contoh apa yang paling nyata? Penghargaan Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ditandatangani oleh Pak Presiden sendiri memberikan penghargaan pada guru. Betul Pak Wapal? Bagaimana itu? Itu akan menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain untuk lebih bersemangat lagi. Nah, jadi itu kalau menurut pandang saya Bapak Ibu ya, bahwa penghargaan itu tidak akan terlepas dalam kehidupan dunia pendidikan. Nah, mungkin yang dibahas di sini ya, bagaimana disitulah seninya seorang guru. Seninya kita Bapak Ibu ya, dalam kita menyampaikan penghargaan kepada anak, kita harus punya gaya tersendiri, seni tersendiri. Bagaimana yang kita keluarkan bahasa kita, kalimat kita itu, supaya anak yang lain itu yang tidak mendapatkan tadi itu dia ikut termotivasi. Nah, tidak menjadi bagi mereka itu ya, bukan menjadi itu suatu apa bagi mereka, tetapi mereka ikut gembira melihat temannya dapat penghargaan, ikut termotivasi. Kami nak macam itulah, itu kan positifnya lebih banyak. Jadi saya menanggapinya seperti itu ya, Ibu Susi, tentang penghargaan. Jadi kita gunakanlah seni kita sebagai seorang guru itu dalam menyampaikan penghargaan ya. Tak usah yang muluk-muluk, sederhana saja, tapi menimbulkan penghargaan luar biasa bagi anak itu. Mengelus pundak anak, menepuk pundak anak, mengelusnya, menyalaminya tuh. Terima kasih ya Ibu Susi. Baik, terima kasih kepada Ibu. Baik, di sini saya sebagai yang pemaparan tadi mencoba untuk menjawab dari pertanyaan dari Bu Elina tadi kan tentang penghargaan. Katanya tidak boleh. Sebenarnya tergantung juga sebenarnya Bu. Kalau sebenarnya kalau dari kurikulum Merdeka kan itu tidak bisa diberikan lagi. Contohnya seperti sekarang tidak ada buat juara-juara, berikan hadiah, berikan apa, itu kan tidak bisa karena banyak hal negatif yang ditimbulkan pada pribadi peserta didik kita. Tapi kalau seandainya kita secara penghargaan spontan bisa kita lakukan, contohnya seperti yang tadi disampaikan Pak Romo, hanya memberikan jempol aja itu sudah sebuah penghargaan atau apresiasi. Tapi di sini yang dimaksud tuh contohnya kita mau ngasih benda. Seperti kan kalau juara satu dikasih penghargaannya dengan piala, dengan berikan buku atau hadiah-hadiah yang berlebihan gitu. Kalau seandainya seperti itu tetap ingin juga, tetap mau juga nak memberikan gitu. Itu lebih ke diri kita, bagaimana kita menyampaikannya kepada peserta didik. Kita menyampaikan bahwasanya ini hadiah untuk kamu, bukan berarti orang lain itu tidak pintar. Bukan berarti orang lain itu tidak punya kelebihan. Semuanya sama sebenarnya kan, hanya saja kamu ada kelebihan di sini gitu, ilmunya ada kelebihan di sini. Kita bisa menjelaskan supaya anak yang lain itu tidak merasa iri gitu tadi. Tidak merasa oh ternyata dia bagus, saya tidak bagus. Bagaimana cara kita dengan memberikan itu dengan tidak menyakiti yang lainnya dan agar peserta didik itu tetap berpikir positif. Begitu. Bagaimana Bu Elena? Baik. Atau yang ini ada mau ditambahkan sama Pak Mul? Jadi kita mulai mengarah nih. Berarti yang seperti Pak Wagim sampaikan, berarti kalau tidak bersifat benda tidak masalah dan tergantung cara kita penyampaian kita. Nah, kenapa ini saya tanyakan? Saya pernah buka modul PMM tentang disiplin positif. Nah, dari saya buka memang saya belum selesai. Nah, di situ saya berontak dalam hati saya. Masa penghargaan tahu? Seperti Bapak Ibu ini. Masa tak boleh? Ini kan memberikan penghargaan yang bukan apa, hanya applause apa gitu kan.
memang saya belum kelar bacanya. Mungkin karena Bu Susi sudah membedah, yang guru penggerak membedah, mungkin gimana yang sebenarnya penghargaan seperti apa yang tidak dibenarkan dan penghargaan seperti apa yang dibenarkan. Tapi tadi sudah dapat satu poin bahwa tidak berupa benda. Satu yang dari Pak Wagimin. Mungkin yang kedua dari Bu Susi, mungkin tergantung cara penyampaian kita kepada siswa. Udah dapat 2 poin. Apakah memang itu? Atau mungkin kalau ada tambahan lagi, akan silakan. Ditambah sama Pak Mulyadi sebagai guru penggerak yang sudah lulus. Biarkan. Oke, sedikit Bu Lina ya. Memang sih bagus. Apa yang disampaikan Bu Lina inilah salah satu kami sebagai guru penggerak memahami tentang disiplin positif yang disampaikan Pak Ogi misalnya. Jadi dari bahan pertanyaan Bu Lina tadi, apakah boleh seperti itu kan? Nah, dari dalam penyampaian tadi seperti yang disampaikan Pak Ogi, ada apa? Pemberian hadiah ini kalau kita bersifat akademik, misalnya yang seperti kita dapat juara, yang dapat juara 1 kita hadiahkan ini seperti ini. Itu dulu ya. Dulu, kalau sekarang kan tidak boleh, tidak dibenarkan. Jadi di disiplin positif di sini pemberian hadiah kepada anak itu tergantung dari kita sendiri seperti Pak Umar bilang. Kita memberi aplaus itu salah satu. Kemudian cara penyampaian juga. Tapi kalau memang seandainya kita memberikan hadiah, saya juga memberikan hadiah, itu salah satu motivasi. Tetapi tidak siapa yang pandai Bapak kasih hadiah, yang tidak, tapi cara penyampaian saya sampaikan kepada anak seluruh. Ini Bapak kasih hadiah, bukan berarti dia pandai, itu Bapak kasih hadiah yang tidak pandai. Nah, ini sebagai motivasi Bapak memberikan hadiah supaya kalian mau hadiah, yuk sama-sama. Silahkan belajar, silahkan jawab apa yang Bapak kasih sama berikan pertanyaan, jawab. Kalian bisa belajar dari teman kalian. Terus beri hadiah itu salah satu motivasi. Berarti bukan harus yang dapat hadiah, jangan tidak. Ini salah satu yang perlu kita hindari. Kalau saya sendiri memang tidak namanya tetap ada memberi hadiah itu suatu penghargaan, bukan berarti kita terus-terusan. Dan nanti anak akan tertanam di dalam dirinya itu, oh saya apalagi di dalam perilaku yang kita tadi kan memberi hadiah itu tidak dibenarkan, nanti anak akan tertanam di sini, oh saya akan menjawab kalau ada hadiahnya. Nah, jadi kita sampaikan baik-baik kepada anak tersebut supaya mereka paham, mengerti. Dan apalagi di kurikulum merdeka kita ini tahu anak gaya belajar anak kita kan beda-beda ya Bu, beda-beda. Kita beri hadiah, misalnya beri motivasi pada anak, jangan pada anak yang pandai, mungkin pada anak yang lain kita berikan hadiah atau tepuk tangan atau yang lainnya atau sebagai yang lainnya supaya mereka termotivasi seperti itu. Ibu Lina, itu dari pemahaman saya. Yang tetap sampaikan Pak Tol. Nah, ini guru penggerak atau Bu Elina tadi. Nah, jadi apa yang dapat mungkin pemahaman saya seperti itu kira dari Pak Tol. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang panjang lebar dari Bu Elina. Jadi bagaimana Bu Elina dengan penjelasan dari kami? Dan tambah satu lagi, boleh bersifat berupa benda, tapi dengan cara penyampaian. Ada 3 poin itu, kata kuncinya. Oke, berarti tetap intinya bagaimana cara penyampaiannya, jangan sampai merusak mental anak kita. Oke, baik. Sekian Bapak Ibu. Kembali saya. Oh ya, bisa Pak dari. Baik, saya udah gatal menurut saya jadinya. Begini, berupa benda boleh. Anak kita ini semuanya berprestasi karena semua punya minat dan bakat. Artinya kita menyiapkan benda sesuai dengan jumlah anak di kelas. Oke, kamu mantap di matematika, kamu di bahasa Indonesia, kamu di doa. Hadiahnya sama karena kita punya kelebihan. Tidak, ini si Nur Afiat matematika, si Putri di IPS, ini di bahasa Indonesia, ini di agama. Tidak ada anak yang tidak punya prestasi. Jadi boleh kita berikan benda, cuma kita sebutkan prestasinya dan kita harus sanggup sesuai jumlah anak. Jangan beda. Nah, kalau dari saya demikian. Ini pernah saya baca dari artikel KPI. Demikian dari Pak Hanik. Tetap stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu, semangat ya.
Luar biasa diseminasi hari ini. Jadi kesimpulan dari Pak Hadid, jika ingin memberikan hadiah penghargaan dengan benda, kita harus siap sebanyak orang yang ada di kelas itu sendiri. Karena setiap anak punya prestasi, punya kelebihan masing-masing. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Sudah. Oke Bapak Ibu semua. Oke. Alhamdulillah. Saya tutup kembali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Bu Susi ya. Mantap ya. Jadi diskusinya seru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baiklah, saya di sini perkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Fitri Astati dan saya ingin memberikan refleksi atas apa yang telah disampaikan oleh guru penggerak kami, Ibu Susi Irayanti, tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini saya sangat berharap sekali bekal untuk guru penggerak. Jadi di sini ibaratnya setelah apa yang disampaikan itu tidak berhenti di sini saja. Diharapkan berkelanjutan dan terus berbagi praktik baik kepada teman-teman yang lainnya lagi. Jadi ini akan berkelanjutan terus-menerus dan menjadi gambaran dan contoh bagi kami sebagai guru penggerak berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.